Bedanya apa sih? Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama, bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul-betul semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah, kalau memang sama, mbok sudah bareng saja. Loh, kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Nggak bisa, jadi Anda jangan percaya sama simbol. Ini saya ngecek cara berpikir Anda ya. Banyak bendera-bendera bikin kita semua bingung, nasional maupun internasional. Terus Anda bilang, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Lah kok cerdik pandai yang Anda tagih? Lah kalau makanya sekarang gini, kita belajar bareng ya. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang, tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya ya nggak ngerti. Lah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Orang Indonesia itu kan suka bendera, suka label, suka simbol. Oh bayangkan, ada gempa terus ada kelompok datang menolong gempa pakai bendera kok. Peduli korban gempa gitu loh. Mbak sudah dilakukan aja. Nah orang Indonesia itu akhirnya melakukannya tidak penting, yang penting benderanya, betul enggak? Ini di semua hal. Kalau ngomong politik, bedanya apa sih? Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama, bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul-betul semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah, kalau memang sama, mbok sudah bareng saja. Loh, kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Nggak bisa, jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwan. Cak Nun, saya lihat dan saya dengar barusan dari Cak Nun, bahwasanya di Indonesia itu tercipta banyak bendera-bendera. Nah, bendera-bendera ini membuat bingung masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang di luar gitu. Nah, kenapa dibiarin oleh para cendekiawan, pada para ulama atau para orang pinter lah, sehingga kacau beliau lah keadaan Indonesia ini. Itulah pertanyaan saya. Ini saya ngecek cara berpikir Anda ya. Banyak bendera-bendera bikin kita semua bingung, nasional maupun internasional. Terus Anda bilang, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Lah kok cerdik pandai yang Anda tagih?
Lah kalau makanya sekarang gini, kita belajar bareng ya. Ngerti bedanya nabi sama rasul? Apa bedanya? Rasul yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau nabi? Nabi dia orang yang menyampaikan. Gini loh Mas, makanya pengetahuan kita itu difikskan dulu ya. Beliau mengatakan Rasul itu orang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi itu yang menyampaikan. Yang menyampaikan dan dapat wahyu juga. Bukan wahyu. Loh, Nabi dapat wahyu dong, kok Nabi tidak dapat wahyu? Berarti saya salah. Lah, mulane ta ojo berdebat ayo sinau ya. Gitu ya. Nabi itu kalau dimensinya nubuah, kalau Rasul risalah. Nah, sampean ngerti bedanya Brigjen sama Pangdam? Brigjen pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau Rasul itu resmi, dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Nah itu Rasul. Makanya beda antara nubuah dan risalah. Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah. Dia hanya orang pintar gitu, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi nagihnya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, kepada DPR supaya menyusun undang-undang agar supaya bendera jangan terlalu banyak sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Sekarang saya tanya, kalau sampai orang PKB tanya sama orang PKB, lebih penting mana PKB apa Republik Indonesia? Loh, tanya sama orang PKB. Lah iya, gitu kan? Itu salah apa benar kalau yang lebih penting itu PKB? Salah toh. Sekarang parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Saya cicil sedikit ya Mbak ya. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP. Bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Tidak pernah utang. Tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu. Nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya ya ndak ngerti. Lah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Lah sing salah sampean dhewe kok. Saiki muring-muring aku sing dikongkon beres. Ya enake dhewe sampean iki. Pas ngegas gak kondo aku, pas kejagul kondo aku lah ngono. Itu loh teman-teman ya Bu ya. Oke. Jadi Pak, yang seharusnya ditagih adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia membatasi. Misalnya, lu bagaimana ini disumpah menjadi wali kota 5 tahun kok di tengah jalan terus jadi gubernur? Undang-undangnya seharusnya membolehkan atau tidak? Lah iya, sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden, boleh enggak menurut undang-undang? Boleh, oleh undang-undang Indonesia. Jadi undang-undangnya yang harus didandanin kan gitu Bu ya. Jadi jangan salah nagih. Cerdik pandai ditagih wis gak punya kerjaan mereka itu. Sekolah terus nganggur malah ditagih sama sampean. Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif termasuk yudikatif. Gitu ya Bu ya. Oke. Saya teruskan yang Bu tadi Islam Nusantara udah ya. Jadi pokoknya jangan terlalu pusing, itu nanti hilang sendiri. Itu cuman usum nek cara Jawane usum. Wah iki lagi usum ake. Ya? Musiman. Sekarang ake udah mulai turun ya Pak Liang ya. Sekarang industri ake udah enggak seperti kemarin ya, udah mulai turun ya.
Udah mulai turun. Semalam saya diomongin teman bapak dari Bandung itu bahwa waduh jualan lagi sekarang udah gini katanya dia. Akhirnya beberapa penjual lagi di Bandung mau di Philadelphia aja. Gitu. Itu musiman dan jangan terlalu pusing.